Kegagalan mulai terjadi, yaitu sewaktu Mbak Lia pulang kerja, pulang kantor, itu Mbak Lia itu pulang itu habis maghrib ya, sekitar jam setengah 8 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya nih? Baik-baik aja dong pastinya. Nah, saya udah nongol nih di sini. Kalau saya udah nongol seperti ini pasti udah pada tahu dong kalau saya mau bercerita. Cerita apa lagi ya malam ini? Oke, sebelum saya bercerita, saya seperti biasa nih mau berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, dan sudah share. Terima kasih banyak. Yang belum masih ditunggu nih, di subscribe dong. Jangan lupa di like, di komen kalau perlu kawan-kawan, di share juga boleh. Silakan. Terima kasih ya untuk yang sudah melakukannya. Kita lanjut aja ya ke ceritanya. Cerita ini datang dari teman Facebook saya, dikirim melalui messengernya. Tapi teman Facebook saya ini namanya anonim ya, karena dia namanya alay dan kayaknya Facebooknya fake ya kawan-kawan ya. Mungkin rahasia gitu ya, nggak mau ngasih tahu. Oke, baiklah ya. Cerita ini judulnya adalah Mobil Horor. Kenapa tuh ceritanya mobil horor? Dengerin aja yuk ceritanya. Begini ceritanya. Cerita ini berawal dari, sebut saja, Mbak Lia membeli sebuah mobil. Mbak Lia ini seorang karyawan swasta. Beliau ini baru saja dipindahkan di sebuah kota di Jawa Tengah. Jadi dari situ dia tuh cuma ngekos aja, cuman kesulitan karena kalau dia berangkat dari tempat kosnya itu ke tempat pekerjaannya lumayan jauh. Jadi dia memutuskan untuk membeli sebuah mobil. Awal mula dia membeli mobil ini adalah dia tuh sudah mendatangi showroom mobil second ya kawan-kawan, mobil second gitu. Tapi harganya nih nggak ada yang nyangkut kata dia. Jadi mahal-mahal lah ya kata dia, nggak sesuai sama budget yang dia punya. Sementara dia kan di situ ngekos, jadi dia harus irit gitu loh kawan-kawan, karena jauh kan dari orang tuanya juga. Akhirnya Mbak Lia ini memutuskan untuk terus aja lah cari. Nah, dia tuh menemukan lah nih kawan-kawan, ada orang yang menjual butuh gitu mobil gitu katanya. Oh, ya udah dia samperin nih. Dia tahu hal itu dari dealer yang dia datengin. Jadi datengin nih ke dealer. Nah, dealer itu bilang harga yang ini sekian, tapi nggak ada yang nyangkut nih sama dia. Akhirnya dia tuh bilang, apa nggak ada yang budgetnya sekian nih bang gitu. Terus si abang bilang, oh ada kalau yang segitu, tapi nggak di showroom ini. Oh nggak ada kalau di sini, nggak ada. Kalau mau saya anterin ke orangnya langsung. Oh ya udah. Akhirnya Mbak Lia pun datang menuju orang itu, sebut aja orangnya itu A ya, si A. Nah, Mbak Lia ini bilang sama Pak A, saya berminat banget untuk membeli mobilnya karena memang mobilnya itu bagus kawan-kawan, saat itu ya masih bagus lah. Belum ada yang rusak, pokoknya masih bagus gitu, tapi dia jualnya murah banget. Nah, Mbak Lia itu yang tidak curiga gitu kan, oh dijual murah, masih bagus, kok dijual murah gitu. Mungkin dia nggak berpikir seperti itu gitu, karena dia berpikirnya Bapak A ini kan lagi butuh uang gitu, karena kan Bapak A bilangnya untuk biaya sekolah anaknya gitu. Akhirnya Mbak Lia pun membeli mobil itu kawan-kawan. Mobilnya sih ya memang bagus gitu mas, masih bagus banget, warnanya merah gitu kan. Mbak Lia ini
Pergilah nih akhirnya pulang pergi kan naik kantor, ke kantor tuh pakai mobil barunya inilah ya kawan-kawan ya. Udah diurus surat-suratnya, udah rapi, udah ganti nama semua. Akhirnya bisa menjadi milik Mbak Lia kembali ya, namanya udah diganti gitu, ganti nama. Baru Mbak Lia tuh pergi ke kantor bersama mobil itulah ya, mulai saat itu. Begitu sampai di kantor, wih teman-temannya, wah Lia lu punya mobil baru, iya nih gitanya. Wah happy lah ya Mbak Lia lah saat itu ya. Tapi kawan-kawan, kejanggalan mulai terjadi, yaitu sewaktu Mbak Lia pulang kerja, pulang kantor, itu Mbak Lia itu pulang itu habis maghrib ya, sekitar jam 7:30 malam. Mbak Lia itu menyetir sendiri mobilnya. Ya di kota di Jawa Tengah itu kan belum begitu banyak perumahan ya kalau udah masuk ke dalam ya kan. Mungkin kalau kotanya mah banyak gitu kan, kiri kanan ya mobil-mobil banyak. Tapi kalau udah masuk ke pedalaman itu kan jarang sekali gitu, jarang sekali ada rumah warga, paling banyak kebun-kebun. Nah Mbak Lia nyetir nih sendirian nih kawan-kawan di dalam mobil itu. Tiba-tiba Mbak Lia ngelihat dari kaca spion depannya itu, di belakangnya itu ada nenek-nenek kawan-kawan duduk di kursi belakang. Mbak Lia itu kaget sekali dan luar biasa dong. Dia langsung berhenti dong, mendadak dong. Nah di belakang Mbak Lia itu ada motor. Waktu itu ada motor sayur. Nah si bapak motor itu pun kaget. Langsung bapak itu ke depan. Kenapa Neng gitu? Sakit? Ngomong gitu. Dikiranya Mbak Lia itu sakit. Mbak Lia bilang, enggak Pak, mohon maaf gitu. Saya kaget aja. Oh kaget? Atau hati-hati kata si bapak, nanti yang belakang pada ketabrak. Oh iya enggak, maaf ya Pak. Ya udah sudah jalan-jalan kata si bapak. Jalanlah dia akhirnya terus. Pas dia lihat ke belakang tuh udah nggak ada tuh kawan-kawan tuh dia. Nah Mbak Lia itu merasa, apa sih gitu, kok ada orang di belakang tadi, perasaan gitu. Dia tidak berpikir sejauh itulah gitu, kok ada orang gitu di kursi belakang. Tapi dia tetap memberanikan diri tuh kawan-kawan, tetap dia jalan terus naik mobil itu. Hari kedua kembali lagi Mbak Lia bekerja nih kawan-kawan. Pulang kerja kembali lagi kejanggalan terjadi, karena Mbak Lia itu lembur. Dia harus pulang di atas jam 9, berarti jam 10-an lah ya kawan-kawan ya. Jalanan tuh udah mulai sepi sekali tuh, nggak ada orang sama sekali kawan-kawan. Tiba-tiba di depannya tuh ya ada nenek-nenek berdiri. Nenek itu yang sama di mobilnya Mbak Lia. Nah Mbak Lia yang melihat itu pun terkaget-kaget. Ya seperti biasa Mbak Lia langsung berhenti mendadak gitu. Astagfirullah gitu kan. Dilihat lagi sama Mbak Lia, kok nggak ada, hilang gitu kan. 2 kali kawan-kawan kayak gitu. Mbak Lia mulai panik dong, kok 2 hari berturut-turut dia nemuin hal yang sama. Jadi dia agak takut nih, sekarang mulai takut nih kawan-kawan. Dia parkir mobilnya. Nah sampai di kosannya itu kan ada penjaganya depan. Dia bilang, sebut aja Pak C ya, Pak C, saya minta tolong, ini mobil saya dimasukin aja ke dalam. Terus Pak C bilang, Mbak Lia mohon maaf, bisa nggak Mbak Lia masukin sendiri? Emang kenapa? Nanti saya kasih tahu ya Mbak Lia, kata Pak C. Aduh kata Mbak Lia, aneh banget sih. Akhirnya masukin lah tuh mobilnya, parkir di dalam. Di dalam Pak C ngikutin dari belakang, Mbak Lia juga kan. Sampailah Mbak Lia di atas. Pak C juga, kenapa Pak C, kenapa nggak mau masukin mobil saya? Saya udah 2 kali katanya ngejagain ini, ketemu sama nenek-nenek mulu dalam mobil Mbak Lia, saya jadi takut kata dia. Ternyata bukan cuma Mbak Lia, tapi Pak C pun melihat hal yang sama. Gitu loh kawan-kawan. Agak horor ya ini. Saya juga takut ceritainnya. Nah Mbak Lia ini rasa bingung gitu, gimana nih, apakah gue harus tanya ini sama orang penjualnya itu gitu kan. Akhirnya Mbak Lia ini mendatangi ke rumah Pak A. Begitu Mbak Lia sampai ke rumah kontrakannya Pak A, ternyata Pak A pun sudah pindah
kawan-kawan. Tetangganya tidak ada yang tahu kemana Pak A dan keluarga pindah. Begitu. Nah, Mbak Lia masih penasaran tetap. Dia nggak pakai mobil ya waktu dia cari Pak A itu. Dia naik ojek. Akhirnya dia datengin lagi dealer yang kenal sama Pak A itu. Dia bilang, Pak, kan Bapak yang kenalin saya sama Pak A. Dia ceritain semuanya. Terus si dealer itu bilang, lah Pak A itu, lah dia mau udah pindah kemana? Saya juga nggak tahu, orang katanya dia cepet-cepet, ada masalah, saya juga nggak nanya. Lah si Bapak gimana sih? Oh enggak, itu mobilnya bermasalah, saya nggak mau pakai. Ya gimana dong Mbak, katanya Mbak udah beli gitu. Nah Mbak Lia pun jadi takut gitu, gimana mau pakai juga takut, mau balikin kemana, orangnya juga udah kabur kawan-kawan. Mau mencari tahu, bingung apa yang terjadi dengan mobil itu pun tidak terjawab sampai sekarang, kata Mbak Lia. Tapi yang pasti kawan-kawan, mobil itu tidak dipakai lagi sama Mbak Lia. Sekarang mobilnya ada di Jakarta, di rumah orang tua Mbak Lia. Dia tidak dipakai, ditaruh di garasi aja. Karena Mbak Lia sendiri tidak berani untuk memakainya. Gitu ceritanya kawan-kawan. Mobilnya horor soalnya, gak ada yang berani naik. Siapa yang berani naik kalau kayak gitu kan? Sampai diparkirin aja gak berani. Gitu. Hati-hati ya kawan-kawan ya, kalau kita mau beli mobil second, setidaknya di dealer-dealer resmi lah ya, biar kita tuh terjamin kalau ada apa-apa pun ada jaminannya gitu kan, nggak kayak gini langsung kabur-kabur. Ternyata ya bukan cuma surat-surat aja, yang kayak gini juga kita harus pikirin juga kawan-kawan, kan gangguannya seumur hidup dong, bingung nanti kita carinya solusinya gimana ya kan. Gitu aja ya kawan-kawan cerita dari saya malam ini. Terima kasih banyak udah nonton, terima kasih banyak sudah subscribe, like, comment, share. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.